Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Pernahkah terbayang di benak kita betapa para ahli neraka, mereka yang divonis oleh Allah masuk neraka itu tidak baik-baik saja? Pakai ini. Ini ya. Oh ya. Yang mana ini? Pakai ini. Oh gitu. Oh buat baca. Baik. Hadirin, Bapak rahmatullah, pernahkah terbayangkan kondisi mereka orang-orang yang divonis masuk neraka? Allah menggambarkan terkait tentang ahli neraka yang divonis masuk neraka, itu sesungguhnya mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya tunjukkan salah satu indikasi ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 7. Surat Al-Mulk, surat keberapa? Ke 70, 67. Masya Allah. Yang betul jawabannya boleh pulang duluan. Kita lihat ayatnya. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memasukkan para ahli neraka ini ke dalam neraka. Jadi proses masuknya ke neraka itu tidak dengan baik-baik saja. Lihat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang saya kasih tanda kuning itu Allah menunjukkan kepada kita dengan kalimat ulqiya. Kalimat apa? Ulqiya. Proses masuknya ahli neraka setelah divonis masuk neraka, untuk dimasukkan ke neraka itu jangan dikira baik-baik saja, jangan dikira lempeng-lempeng saja. Allah menggunakan kalimat ulqiya, dilemparkan, dilemparkan. Jadi jangan dikira kemudian setelah divonis itu, misalkan malaikat tanya, Bapak mau kemana Pak? Neraka jahanam. Monggo lurus Pak, belok kiri. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin Pak. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaganya membantah, menyangkal vonis-vonis itu
dan dia berusaha dengan berbagai ikhtiar usahanya di situ untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Hadirin wakullah, maka bayangkan Allah menggunakan kalimat ulkiya. Di dalam ayat yang lain, insya Allah surat As-Sajdah diantaranya, mereka berusaha lari, kemudian ditangkap, gitulah kalau bahasa kita, oleh para malaikat, dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, dan usaha mereka ini selalu gagal. Ini ayatnya. Allah menjelaskan pada kita, usaha mereka senantiasa gagal. Ada yang baca, Pak? Monggo. Baca artinya, monggo. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Baik, matur nuwun. Hadirin, lihat, mereka selalu berusaha keluar darinya. Lihat, menggambarkan mereka tidak henti-henti berusaha keluar, Pak. Saking kagetnya, saking takutnya bercampur aduk, mereka ingin keluar, tapi usaha itu selalu gagal. Hadirin rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan mencoba menguak beberapa usaha yang dilakukan oleh ahli neraka ini. Mereka berusaha untuk keluar dari neraka, tapi kenyataannya semua gagal. Semua yang mereka usahakan semua gagal. Mari kita mencoba berdalam usaha apa saja yang mereka lakukan dan kegagalannya, dan kemudian nanti kita berharap kita bisa mengambil pelajaran dan apa yang harusnya kita lakukan hari ini sebelum kita masuk ke fase alam akhirat. Teriring doa, semoga yang hadir hari ini, panjenengan semuanya, semoga Allah selamatkan dari kenestapaan, dari bahaya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ketemu di sini, kelak ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wakullah, maka tema kita kali ini kita coba membahas beberapa sub. Di antara adalah kita bahas tentang kengerian neraka. Seperti apakah kengerian neraka? Kemudian berbagai cara yang dilakukan oleh ahli neraka, yang itu merupakan usaha yang sia-sia. Nanti kemudian apa yang harus kita lakukan saat ini? Hadirin, ada beberapa ayat yang menggambarkan kengerian neraka. Yang pertama adalah diantaranya adalah suaranya mengerikan. Jadi neraka ini suaranya mengerikan. Jangan mungkin belum pernah ke neraka kan? Oh belum pernah. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai, masya Allah. Maka kalau kabar dari Allah seperti ini, kita beriman atas firman Allah kan? Allah mengabarkan tentang suara neraka. Monggo. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Baik, hadirin, bayangkan coba, Allah menunjukkan betapa seremnya suaranya, betapa seramnya suaranya dari ahli apa? Dari neraka ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa yatafur. Suaranya mengerikan. Tentu kalau Allah menggambarkan dengan kalimat mengerikan ini, rasanya sudah tidak perlu diterjemahkan lebih jauh lagi. Pokoknya jangan sampai kita mampir ke neraka. Pernah ingat ya, dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga itu tergolong dalam dua golongan besar. Apa itu? Yang pertama adalah
yang masuk secara langsung tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Pernah tahu hadisnya, Bu? Belum pernah tahu? Saya tunjukkan. Jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Nih. Jadi masuk surga tanpa hisab. Hadisnya hadis ke nggak muncul. Kayaknya ada gangguan. Jadi masuk surga tanpa hisab, itu yang pertama. Yang kedua adalah masuk surga tapi mampir dulu. Tapi apa? Mampir dulu. Yang golongan pertama ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini kalau kita bahasakan makbleng. Apa Pak? Makbleng. Iya, biar gampang ingatnya aja lah. Grup apa? Makbleng. Yang kedua ini mampir dulu. Kalau jenengan boleh milih, pilih yang mana? Makbleng apa mampir dulu? Makbleng. Kenapa? Karena kalau mampir dulu, kita di akhirat cuma ada dua destinasinya. Kalau tidak surga ya neraka. Berarti kalau masuk surga mampir dulu, artinya mampir kemana? Mampir ke neraka. Maka kita semua berharap grup yang pertama, yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, makbleng. Nah, di situ permasalahannya adalah ternyata ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat, yakni mereka yang diantaranya senantiasa bertawakal kepada Allah, menghindarkan dari tatayur. Ini ada yang masih ingat hadis itu? Jadi tidak melakukan ruqyah syirkiyah atau diruqyah syirkiyah, ruqyah yang melenceng. Kemudian apa? Tidak tatayur. Yang ketiga adalah senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini saya munculkan, nggak muncul entah sayangnya. Jadi ini adalah ketika apa namanya, kita mengetahui bahwasanya di akhirat seperti ini, betapa ternyata banyak orang-orang yang menyesal, orang-orang yang baru ngerti betapa mengerikannya neraka, maka tentu kita berharap tidak perlu mampir lagi. Jadilah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hindari tiga. Tadi ya catatannya, pertama apa? Jangan diruqyah atau meruqyah yang syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu yang perdukunan tuh Pak. Yang kedua, jangan tatayur. Apa itu Bu tatayur? Mengimani, meyakini dengan suara-suara burung. Suara burung, termasuk suara tekek. Apa lagi? Suara kodok. Iya kan? Ada suara krek, manuk dares lewat. Wah, ini lor iso apa jangan mati gitu ya. Tiba-tiba dia ngidul ganti seret. Oh, gitu loh mati pisan nih. Ternyata tiba-tiba dia berhenti di atas atapnya dia. Krek loh dan gini.
Tidak boleh ternyata. Jadi sama halnya dengan suara yang lain, suara tekek misalkan. Punya putri dilamar orang, kemudian apa? Dengar suara tekek, dihitung, diterima tekek lamaran ini, tekek, terima, tekek, enggak diterima. Akhirnya gagal punya mantu, bolak-balik gagal gara-gara tekek. Mau berangkat bisnis, malamnya hujan, dengar suara kodok, kungkong dihitung, budal enggak, astagfirullah. Bukankah kita diberikan akal, diberikan kemampuan berikhtiar, bahkan kita sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini, maka semestinya gunakan potensi-potensi yang Allah berikan berupa akal pikiran untuk bisa memahami sesuatu, tidak dengan suara tadi. Yang ketiga, bertawakal pada Allah. Tiga ini jaga kalau ingin bisa masuk surga. Grup apa tadi? Mak bleng. Baik, hadimakumullah, kita lanjutkan. Suara yang mengerikan tadi. Sudah, pokoknya jangan, nggak perlu mampir deh, sudah. Pokoknya kengerian ini harapan saya adalah membuat kita semakin semangat berikhtiar, nggak perlu mampir. Ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 10-11 Allah menggambarkan ketika di neraka itu wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Artinya, monggo Pak. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya sedang mereka saling memandang. Baik, hadirin rahimakumullah, dalam tafsirnya jelaskan begini Pak, tafsir al-muyassar ini Allah dawuh tadi diterangkan seperti ini oleh mufassir al-muyassar. Monggo Pak. Seorang kerabat tidak bertanya kepada kerabatnya tentang keadaannya karena setiap orang sibuk dengan urusan sendiri. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Sudah kebayang, sudah suaranya kedengaran, pateng jelerit. Di ujung sana ada suara jerit-jerit, di sana suara ketakutan. Sudah begitu mencekam Pak. Sehingga antar saudara sekalipun, antar sahabat dekat, plek sekalipun, ketika ketemu di masa itu tidak sempat untuk saling menyapa. Yubassarunahum, walaupun mereka saling bertatap muka, mengenal satu yang lain, tapi tidak sempat, sudah sapan sinapan, tidak sempat. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan ketakutannya sendiri. Mereka yang berbahagia karena amalnya baik sudah ingin segera masuk surga, tapi mereka yang beramal-amal jahat, mereka sangat ketakutan sehingga tidak sempat lagi memikirkan orang lain. Hadirin Allah, betapa neraka seperti ini, dan banyak lagi ayat yang lain yang menggambarkan tentang panasnya, tentang kericuan di neraka. Itu banyak ayat-ayatnya yang mungkin tidak bisa kami sampaikan ke semuanya dalam kesempatan ini. Tapi bayangkan paling tidak kita memahami neraka adalah tempat yang tidak enak, tempat yang tidak perlu mampir ke sana. Pastikan berikhtiar dengan amal-amal soleh, dan tiga tadi dijaga. Apa tadi Bu? Pertama, jangan datang ke dukun ataupun jangan praktek perdukunan. Sudah, jangan sampai terjadi. Kalau sudah pernah, segera bertaubat. Yang kedua, jangan apa? Suara-suara tadi, jangan tatayur, memperhatikan suara-suara tadi. Sudah, kembalikan pada Allah. Yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Kita adalah ikhtiar semampunya, sesuai dengan akal dan pikiran, sesuai dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Yang tiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Usaha memang tidak selalu berhasil, tapi kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Hadirin Allah,
Kita lanjutkan. Berbagai upaya ahli neraka. Setelah kita memahami betapa mengerikannya di neraka, tidak sempat lagi orang bertegur sapa, tidak sempat lagi mereka saling menanyakan kabarnya, walaupun mereka saling melihat, saling menatap. Nah, sekarang bagaimana? Mereka para ahli neraka ini ketika mengetahui dirinya akan menjadi ahli neraka, apa yang terjadi? Hadirin, upaya pertama diantaranya, paling tidak ada 3 ini yang saya catat. Yang pertama adalah mencoba mencari kambing hitam. Mencari apa? Kambing hitam. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij tadi ayat 11. Monggo Pak. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya. Hai. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibanih. Allah menggambarkan mereka ini berusaha mencari kambing hitam. Bayangkan kalau ada orang misalkan nyuri sandal lah di depan masjid, terus ketangkep, ayo mau nyuri sandal ya, misalkan gitu. Kira-kira dia langsung mengakui mboten? Enggak. Dia akan mengatakan mungkin, loh, sing nyolong sanes kula Pak, niku lho kanca kula sing melayu wae lho areke. Dia mengkambing hitamkan orang lain. Apa tujuannya kira-kira Pak? Apa tujuannya mencari kambing hitam? Agar terhindar dari hukuman. Minimal lebih ringan. Kan begitu kan? Minimal lebih ringan. Maka di dalam neraka ternyata begitu Pak, digunakan juga ini oleh mereka. Mereka mencari kambing hitam, mereka menyalahkan. Jadi, dan salah satu yang disalahkan adalah anaknya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata ketika di akhirat hubungan keluarga sudah tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi, tega nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah berhadapan dengan siksa yang pedih. Maka mereka tega bahkan mengorbankan anak-anaknya. Dalam ayat setelahnya tidak hanya anak-anaknya, tapi juga pasangannya, kemudian saudaranya, siapa lagi? Komunitasnya. Masih ingat ya Bu yang pernah ikut kajian 5 penuntut di akhirat ya? Siapa tadi? Anaknya atau orang tua, hubungan nasab ini. Yang kedua adalah pasangannya. Lihat tafsirnya nih Pak. Nah, tafsirnya. Ini ada tafsir 11 sampai 14 surat Al-Ma'arij. Monggo Pak baca Pak. Orang kafir berharap seandainya dia bisa menebus dirinya dari adab hari kiamat dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, dan keluarganya yang menaunginya, dan kepada mereka dia menisbatkan dirinya, serta dengan seluruh manusia di bumi dan lainnya, kemudian selamat dari adab Allah. Hadirin, mereka tidak segan-segan Pak menyalahkan anaknya, seakan-akan dia mengatakan begini, ya Allah, kenapa saya dihukum? Oh, karena kamu korupsi misalkan, kamu nyolong hak orang lain. Dia tidak langsung bisa terima Pak. Dia seakan-akan mengatakan, ya Allah, jangan hukum saya saja ya Allah. Saya dulu korupsi itu terpaksa ya Allah. Itu gara-gara tuh anak saya tuh bolak-balik jaluk les A, les B, les C, sehingga butuh duit banyak, akhirnya terpaksa bawa mesin ketik kantor keloak. Ya Allah. Maka dia seakan-akan tidak mau menerima begitu saja, dan dia akan menyalahkan anak-anaknya. Terus yang kedua siapa lagi? Istrinya Pak, pasangannya. Kalau bapak-bapak yang masuk neraka, dia akan menyalahkan istrinya. Kalau istri yang masuk neraka, dia menyalahkan suaminya. Jadi hadirin makullah, saling salah menyalahkan. Seorang ibu misalkan masuk neraka, ditanya, kenapa ya Allah
masuk neraka. Karena dulu kamu di dunia buka aurat, nggak pernah tutup aurat, padahal itu wajib. Kamu buka auratmu sembarangan di tempat umum. Dia tidak langsung menerima, Pak. Dia seakan-akan mengatakan, ya Allah, jangan hukum saya saja ya Allah. Itu dulu tuh gara-gara suami saya itu. Dia bolak-balik keluar negeri, keluar kota, tapi kalau pulang nggak pernah oleh-oleh kerudung, sehingga nggak punya kerudung. Alasannya ono ae. Dia menyalahkan suaminya atau siapapun di situ. Yang ketiga siapa lagi? yakni saudaranya. Dia menyalahkan saudaranya, Pak. Maka ini sempat saya dalam kajian yang di tema yang lain, saya berikan tema ada 5 penuntut di akhirat. Ada 5 penuntut yang berpotensi menggagalkan surga kita. Bayangkan seorang ahli neraka menyalahkan anaknya. Maka kalau hari ini kita ingin bebas, Pak, pastikan orang tua kita beres, Pak. Pastikan hak-hak beliau kita selesaikan. Kalau mau urusan-urusan duniawi selesaikan, Pak, dengan beliau orang tua kita. Jangan sampai jadi tuntutan di akhirat. Oke, monggo sambil didahar. Memang begini bedanya, memang ya. Makanya benar, Pak, ternyata sebuah hadis itu begini ya. Saya pernah baca di sebuah kitab itu begini, Pak. Kalau ngaji itu para jamaah yang ngaji itu pahalanya seperti apa? Sholat 100 rakaat, 100 sunnah itu bagi jamaah. Tapi bagi ustadznya 1000 rakaat, Bu. Loh kok banyak? Ya itu bedanya. Karena kalau jamaah bisa dengerin ngaji sambil makan, betul loh. Ustadznya apa bisa ngaji sambil makan? Nggak bisa. Maka beda pahalanya, Pak, itu. Masya Allah, double pahalanya. Tidak apa, silakan sambil didahar. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini, maka ketika antar saudara, maka bayangkan, Pak, kalau ada saudara kita masuk neraka, jenengan jangan tenang-tenang, Pak. Maka beresi sekarang. Sempatkan kita melihat saudara kita. Mungkinkah ada di antara mereka yang suka makan riba barangkali? Mungkin di antara mereka yang kesyirikan misalkan. Ingatkan sekarang. Andai ternyata dia tetap melakukan dosa itu, maka jenengan sudah punya alasan di akhirat. Ya Allah, aku sudah pernah mengingatkan dia, ya Allah. Aku sudah pernah menyampaikan seperti ini, ya Allah. Maka paling tidak kita sudah punya alasan untuk membebaskan diri dari tuntutan ini. Wallahu a'lam. Saudara kita. Ada lagi apa tadi? Komunitasnya. Jadi bayangkan keluarga yang menaungi, wa fasilatihil lati tuwih, itu bahasa Arabnya di sini. Siapa mereka? Selain anak atau orang tua tadi, pasangan, saudara, ada lagi, Bu, teman-teman dekat. Ini komunitas ini. Komunitas atau bestie-bestie. Kan? Bestie-bestie. Hati-hati itu, Bu. Kalau salah satu bestie kita masuk neraka, siap-siap dituntut panjenengan. Dia seakan-akan mengatakan, ya Allah, jangan salahkan saya saja, ya Allah. Itu bestie saya tuh. Orang Al-Basit bolak-balik ngaji ya. Tapi dia nggak pernah ingatkan saya. Seakan-akan begitu. Maka sekaranglah waktunya di dunia ini selesaikan itu. Sempatkan mengingatkan saudara kita, sempatkan mengingatkan teman-teman kita, sempatkan. Jangan nggak peduli. Nanti di akhirat cari tuntutan tambah repot. Sudah, sempatkan. Maka nanti malam langsung di WA, Bu, kalau perlu. Para bestie-bestinya ya, di WA. Sampaikan, nah, bestie kan panggilannya Ti ya. Sampai jurusan ini nanti, jurusan swarga dan neraka, gitu kan? Kalau ternyata jurusan neraka, sudah, kita nggak jadi bestie-bestian. Ternyata jurusan kita beda. Iya. Atau bahkan kalau jenengan misalkan di invite di grup WA, masuk grup baru misalkan, itu tanyakan dulu, Pak. Maaf, ini grupnya jurusan ke neraka apa surga ya? Gitu, Pak. Tanyakan dulu. Kita nggak nambah masalah, kita ini sudah banyak masalah, nambah masalah lagi. Bayangkan kalau satu grup itu ternyata ada yang masuk neraka, nggak ruwet kita. Ada yang nuntut ini, gara-gara
mereka masuk neraka. Maka sudahlah. Ada yang pernah menyampaikan, Ustadz, kami pernah nyoba nyampaikan, itu dikerutuk sak grup katanya, dikerutuk sak grup. Sok suci lah, sok bawa-bawa agama lah, macam-macam begitu. Saya sampaikan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Andai dikeluarkan sekalipun dari grup, alhamdulillah. Jenengan selamat di akhirat, jenengan tidak kena tuntutan karena sudah pernah mengingatkan. Yang penting kan caranya, gitu kan? Yang penting caranya. Ya caranya juga kita perhatikan bagaimana bisa cara yang baik. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahmatullah, maka komunitas kita, RT, RW, pastikan kita pernah menyampaikan kebaikan, pastikan kita pernah menyampaikan sesuatu tentang yang hak ini. Jangan diam saja. Bahasanya adalah warnai, jangan diwarnai. Aktiflah. Itu kuncinya kalau ingin tidak kena tuntutan seperti ini, Pak. Termasuk juga manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya itu berpotensi menyalahkan kita, saling menyalahkan. Tuh ayatnya tadi. Waman fil ardi jami'an tsumma yunjih. Mereka berharap saling menyalahkan itu, berusaha untuk mencari kambing hitam. Maka bisa jadi misalkan orang Mojosari ada yang masuk neraka misalkan. Ada orang Mojosari nggak sih? Ada ya? Ganti. Orang ini jauh lagi. Ternyata dia masuk neraka misalkan, itu bisa jadi menyalahkan orang Mojokerto loh. Bisa jadi, ya Allah tuh orang Mojokerto enak-enakan dia bolak-balik ngaji, tidak pernah ingatkan kita tentang ibadah, tentang sholat loh. Andai tidak terbukti tuntutan itu, tapi minimal kita rempong Pak, minimal repot tuntut sana sini, maka biar nggak masuk di tuntutan itu di dunia ini, sempatkan Pak untuk berdakwah semampunya, dukung dakwah-dakwah para ustadz kita, dukung semampunya. Kenapa? Paling tidak kita punya catatan, kita pernah mengingatkan manusia kebanyakan. Hadirin Allah, kita balik ke sini. Maka modus yang pertama adalah apa? Mencari kambing hitam. Tapi mereka gagal, Pak. Allah menjelaskan di ayat 15-nya tentang kegagalan mereka. Monggo, Pak. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Kalla, tidak bisa. Mereka mau nuntut kayak apa, mau ngambing hitamkan siapa? Tidak bisa. Allah punya penghitungan sendiri, Pak. Allah punya ketelitian, penghitungan yang sangat tepat, sangat tinggi, sangat presisi, begitulah bahasanya. Tidak akan bisa. Maka disinilah kesia-siaan para ahli neraka yang mereka berusaha mencari kambing hitam. Karena pencatatan Allah tidak pernah keliru. Pencatatan Allah itu sangat-sangat teliti. Hadirin Allah, maka sekali lagi waspadalah. Ada lagi yang kedua. Modus yang kedua adalah minta dikembalikan ke dunia. Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. Monggo. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Baik, hadirin Allah, mereka ingin dikembalikan ke dunia, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi, ya Allah. Kalau dalam surat Fatir ayat 37 itu menggambarkan mereka itu menyampaikan ingin dikembalikan ke dunia dengan alasan kurang panjang umurnya. Kemudian Allah membalas mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah aku panjangkan umur kalian dulu di dunia? Kenapa sekarang minta tambahan umur lagi? Kamu dulu mati umur berapa? Mungkin ada mengatakan 60. Cek itu di surga. Ada nggak umur 60 masuk surga? Ternyata banyak umur 60 masuk surga.
Berarti bukan gara-gara kurang umur, gara-gara kamu yang nggak bisa manfaatkan umur. Dalam tafsirnya Pak, itu yang protes diantaranya dianggap adalah usia 40. Jadi yang usia 40 meninggal, itu dia protes juga. Seakan-akan ya Allah kalau usia 60 itu sudah cukup, tapi saya masih matinya usia 40. Suruh lihatlah di surga. Ini kalau gambaran kurang lebih seperti itu. Di surga ternyata umur 40, oh banyak ternyata masuk surga. Ternyata bukan gara-gara kurang umur, tapi gara-gara kamu yang tidak bisa manfaatkan waktumu. Hadirin Allah, maka disinilah kita harus hati-hati. Ternyata modus-modus ini mereka ungkapkan karena ingin terhindar dari siksa neraka. Bisa ya? Kita teruskan dulu ya. Nih, tafsir Al-Muyassar tentang tadi, monggo Pak. Allah mengabarkan tentang keadaan orang yang sakaratul maut, baik dari orang-orang kafir atau orang-orang yang melalaikan perintah Allah, hingga apabila dia mendekati kematiannya dan menyaksikan siksaan yang diancamkan kepadanya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Baik. Hadirin, ketika seorang itu mau meninggal, itu Allah tunjukkan Pak, tempat dia di surga itu kalau dia baik, atau sebaliknya tempat dia di neraka kalau dia orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Maka ketika nampak dia, oh ternyata dia tempatnya di neraka begitu menyeramkan, begitu menakutkan, dia sudah langsung minta, ya Allah tunda kematian ini, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Tapi semua sia-sia. Mereka berjanji Pak, nih dalam ayat setelahnya mereka berjanji apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Monggo Pak. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Hei, hadirin, usaha mereka sia-sia karena Allah telah memasang dinding barzakh namanya. Jadi alam barzakh itu digambarkan ada dinding di situ yang menghalangi dia kembali ke dunia, nggak akan bisa Pak. Alam barzakh itu masih di sini Pak, masih di dunia juga Pak. Karena mereka belum masuk alam akhirat kan, masih di sini. Tapi sudah nggak bisa kembali ke alam dunia lagi. Ada barzakh nih, ada dinding yang kuat yang tidak akan menjadikan dia bisa balik ke dunia lagi. Hadirin Allah, maka mereka tadi bayangkan ingin dikembalikan, ya Allah saya ingin beramal soleh lagi, ya Allah saya baru tahu ternyata beramal soleh itu banyak pahalanya, ya Allah saya baru tahu kalau sholat sunnah itu banyak pahalanya, beri kesempatan lagi ya Allah agar sholat sunnah, ya Allah saya baru tahu ternyata ngaji itu banyak fadilahnya, tapi saya di dunia dulu sudah terlanjur meninggalkan, ya Allah ngerti begini, ya Allah saya dulu gak banyak alasan, ngaji Senin alasan arisan, Selasa alasan ngomong, kapan lagi ngaji, terlalu banyak alasan, menyesal dia baru ngerti. Hadirin, tapi terlambat, karena saat itu Allah sudah memberikan ada barzakh di situ yang menjadikan dia nggak bisa kembali ke alam dunia. Hadirin Allah, yang ketiga adalah mereka meminta kematian. Apa yang pertama tadi Bu? Mencari kambing hitam. Yang kedua apa? Minta dikembalikan ke dunia. Kalau dalam surat Fatir tadi, bahkan mereka itu hum yastorikhuna fiha, mereka berteriak-teriak. Jadi mintanya ini setengah maksa gitu Pak, tapi tidak berhasil. Nah, yang ketiga ini adalah mereka meminta kematian. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Monggo. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja.
Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Mereka menyatakan, ini ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, manggil siapa? Malaikat Malik. Sudah, biarkan Tuhanmu membunuh kami saja sudah. Mereka ingin mati saja. Saking sakitnya mereka ingin mati, tapi kematian itu sudah tidak ada lagi. Kematian itu sudah tidak ada lagi. Hadirin Allah, dalam hadis kita Riyadhus Shalihin itu ketika sudah masuk neraka, masuk surga, seluruh ahli ini sudah ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Itu kemudian Allah menunjukkan kepada mereka semua seekor kambing. Ini adalah kematian. Ini adalah kematian. Dan setelah ini tidak ada lagi kematian. Disembelihlah kambing itu dan kemudian melambangkan tidak ada lagi kematian. Artinya mereka yang sakit pun, sakit kayak apapun tetap hidup. Dan mereka yang bahagia pun akan tetap menikmatinya. Maka saat itulah orang-orang ahli neraka baru tahu ternyata apa yang mereka lakukan di dunia berbuah dengan kengerian, berbuah dengan hukuman dan yang tidak berakhir. Hadirin Allah, lihat mereka minta, ya Allah, minta kepada malaikat Malik, matikan saja, minta pada Tuhanmu, matikan saja kami. Ternyata tidak bisa. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan lebih detail, Pak. Monggo, Pak. Para penjahat itu memanggil-manggil Malik, penjaga jahanam, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami sehingga kami bisa beristirahat dari penderitaan ini. Maka Malik menjawab, kalian tetap tinggal, kalian tidak akan keluar darinya, kalian tidak bisa menghindar darinya. Sungguh kami telah datang kepada kalian dan dengan kebenaran dan menjelaskannya untuk kalian. Akan tetapi kebanyakan dari kalian membenci kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Baik, hadirin Allah, masih ingat dalam Al-Quran surat Al-Mulk itu ketika para ahli neraka dilemparkan tadi, itu para penjaga neraka itu bertanya keheranan pada mereka. Jadi bertanya, kalau bahasa kita keheranan, mereka tanya, apakah belum pernah datang pengingat, belum pernah datang rasul-rasul yang mengingatkan masalah ini pada kalian? Hadirin, orang-orang itu mengatakan mereka pernah didatangi para rasul, tapi mereka tidak menghiraukannya. Masih ingat Bu ayatnya? Di mana itu? Surat Al-Mulk. Jadi mereka kayaknya memang ada gangguan, tidak bisa dibuka. Jadi mereka ketika dimasukkan ke neraka itu, mereka ditanya oleh para penjaga surga, penjaga neraka ini, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengatakan, ya pernah ada datang pada kami rasul-rasul, nabi pernah datang. Kalau zaman kita mungkin kita sudah pernah mendengar nasihat ulama, pernah mendengar nasihat ustadz, tapi fakadzabna, kami tidak memperhatikan. Maka yang paling disesali oleh ahli neraka adalah kenapa dulu ketika di dunia tidak memperhatikan. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu kami mau mendengar, mau memperhatikan, mau merenungkan peringatan-peringatan ini, kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Hadirin, mereka menyesal karena dulu tidak memperhatikan peringatan. Hadirin Allah, maka disinilah kemudian mereka baru mengetahui ternyata usaha mereka tidak berhasil. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, maka lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin ini poin sebagai sebuah kesimpulan kita. Apa
yang perlu kita lakukan agar kita tidak menyesal. Yang pertama adalah dengar dan fikirkanlah nasihat. Dengar dan fikirkanlah nasihat. Tadi lihat ayatnya tadi. Sudah ketemu ayatnya Bu? Surat Al-Mulk tadi. Ayat berapa tadi? Berapa? 8-10. Ya, 8-10 ya. Jadi ketika mereka dilemparkan ke neraka, ditanya oleh ahli neraka tadi, alam ya'tikum nadhir, sudah pernah kenapa kamu masuk ke sini? Kenapa kalian masuk ke neraka? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Tidakkah ada yang menyampaikan pada kalian bahwasannya kalau kalian bertobat dari dosa, seluruh dosamu akan dihapuskan? Jadi kalau bahasa Mojokerto gini Pak, kira-kira sampean kok iso mlebu neraka kok iso? Dosa apa sampean niki? Padahal Allah Maha Pemaaf. Dosa apa sampean niki? Kok sampai masuk ke neraka? Itu bayangkan, yang heran itu malaikatnya Pak. Kenapa? Allah Maha Pemaaf. Banyak orang berdosa, hapus dosanya oleh Allah Ta'ala karena dia bertobat pada Allah Ta'ala. At-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa sama sekali. Maka ditanyakan oleh malaikat, sampean gak tahu tobat ta nang ngene donya biyen. Dosa apa sih? Dosa ngrasani malaikat ping pira ngrasani? Kan gak bolak-balik. Mau kedhik tok jane malaikat pas wae ngaji. Ngrasani ustate, gak enak ustaz iki sawangane ngene. Ya Allah. Tapi itu bukan jenengan Bu sanes, bukan jenengan, itu orang sana loh Bu, jauh dari sini nggih. Ini kalau perapatan bukan. Ya Allah. Hadirin, semoga kita semua yang hadir diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari apa? Bahaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi yang disesali oleh ahli neraka adalah lau kunna nasma'u au naqilu. Andai kami mau mendengarkan dan memperhatikan nasihat-nasihat agama, tidak mungkin masuk ke sini. Maka lakukan ini sekarang Bu, agar tidak jadi penyesalan. Maka dengar dan fikirkanlah nasihat. Jenengan kalau ngaji itu adalah sebuah nikmat dari Allah Ta'ala. Berarti jenengan berkesempatan mendengarkan nasihat, fikirkan, renungkan. Ngeten iki nek jenengan kondur malih setelah ngaji ngeten iki sempat buka malih mboten teng griya. Oh alah. Es lumayan tapi pun ditulis lumayan toh ya. Dieling-eling teng griya. Nggih. Saya sampaikan mesti ditulis, kan? Ditulis. Sayang nggak ditulis. Ini belajarnya tok seminggu ngeten iki. Sayang jenengan nggak nulis. Itu kan ayat-ayat mana saja, tafsirnya di mana, hadisnya apa. Tulis kan? Di rumah nanti dimurojaah lagi, dibuka Qur'annya, dibuka tafsirnya, dibuka hadisnya. Nek koper gitu. Dalam modelnya kata mek koper gitu. Tidak apa-apa sudah, pokoknya dengarkan dan fikirkan nasihat. Maka saya lebih senang Pak, kajian-kajian itu goalnya apa? Ya, mana saya diingatkan Pak Dokter, apa? Yang penting itu apa? Prakteknya setelah ngaji ini apa? Menurut saya begitu Pak, yang harus selalu ada itu. Kita ngaji apapun, setelahnya ini harus bagaimana? Itu harus dijelaskan Pak. Karena kalau tidak, kita hanya bermain di pikiran saja. Terus api lapo itu nggak dijelaskan. Maka di sini dengar dan fikirkan nasihat. Kalau kepingin tidak menyesal tadi. Yang kedua adalah bersegeralah, jangan tunda kebaikan. Tadi betapa banyak mereka yang ingin dikembalikan ke dunia. Mereka baru merasa ternyata hidup ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan Pak. Mereka baru sadar ternyata umur yang panjang ini kesempatan dari Allah untuk masuk surga loh. Tapi dia baru tahu ketika sudah mati. Maka kalau sekarang kita ada di dunia ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan tunda kebaikan. Yang mau apa? Sodakoh. Sudah segera bersodakoh. Jangan tunda-tunda besok atau besok lusa. Iya kalau masih ada umur. Kalau nggak ada, jangan kepingin menghatamkan Quran. Hatamkan aja segera. Kenapa? Nunggu apa lagi coba? Kebaikan-kebaikan jangan tunda. Itu. Kenapa? Karena umur tidak tahu kapan berakhirnya. Masih ingat? Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in.
umur umatku kata Nabi adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu may yajuzu dzalik, yang lebih dari itu jumlahnya sedikit. Jadi jatahnya antara 60 sampai 70. Kalau lebih itu sedikit. Lihat yang sudah meninggal, orang tua kita mungkin, mertua kita mungkin, kakek nenek kita mungkin. Meninggalnya antara itu saja, 60 70, ya kan? Lebih sedikit saja. Kalau ada yang sampai 90, itu juga hanya 1-2 orang. Maka waspadalah. Kalau jenengan misalkan ditanya sama malaikat maut, misalkan nanti malam datang, mele sing di Bayu, mele umur 70 pas widak matine, mele pundi panjenengan? Kok langsung meneng itu nih? Milih. Andai kita mendapatkan kuota maksimal, Bu. Jadi umur ini jangan pilih pundi, kuota maksimal atau kuota unlimited? Unlimited. Sayangnya nggak ada Pak itu unlimited. Jumlahnya kalau enggak 60, 70 kata Nabi. Maka bayangkan Bu, mari kita berhitung. Andai umur kita mendapatkan kuota 70 tahun, sekarang sudah berapa coba? Sekarang sudah 45 misalkan ngoten nggih. Nek jatah 70 sekarang 45, berarti tinggal berapa? 25 tahun. Niku nek oleh jatah 70, nek jatah swidak kari 15, nek jatah 50. Nek jatah 45 bisa ulang. Maka jangan tunda kebaikan. Saya sering mencontohkan Bu, umur ini seperti kita ini masuk ke toko, gitu kan? Masuk ke toko, jangan mau beli toko, mau beli apa? Barang-barang di supermarket lah gitu. Kemudian jenengan mau masuk ke sana, diingatkan sama penjaga tokonya, Pak atau Bu, kami mau tutup 10 menit lagi. Mau tutup 10 menit lagi. Padahal jenengan daftar belanjaannya sing pada ditumbas kathah. Kira-kira orang yang menghadapi situasi seperti ini, sadar tokonya mau tutup, kira-kira sempat main-main mboten Bu? Enggak sempat. Dia akan serius kan? Ada telepon misalkan dari temannya, bestine, telepon video call apa jawabannya? Gak, video callan. Kurang 10 menit bisa gitu kan. Enggak sempat lagi main-main. Kenapa? Sadar waktunya mau habis. Sama juga ketika kita paham umur ini mau habis Bu. Maka non sewu, dalam Islam itu umur itu bukan jumlahnya sudah berapa, tapi tinggal berapa. Coba nggih nyantanya sebelah punya tepuk pundake, Mas atau Mbak Yu, atau Mas, umur jenengan kari piro? Cobi. Kira-kira dijawab to kira. Digamblok omong-omong ngono. Utang si akeh tak no. Ya Allah. Biar sadar, kita ini nggak bisa lama-lama. Kita ini waktu terus berjalan, gitu nggih. Dalam surat Al-Jumu'ah bahkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad pada mereka tentang kematian yang mereka berusaha lari daripadanya, bahwasanya kematian itu mendatangimu. Kematian itu mengejarmu. Jadi waspadalah. Jangan ditunda kebaikan Bu. Yang ketiga, jangan remehkan amal kebaikan walau kecil. Jangan remehkan. Jenengan sedekah walaupun kecil, sedekah tidak apa-apa. Tidak usah terus malih batal mau masuki kaleng masjid terus mikir-mikir imang gowoi mau telu, pertama abang, kedua biru, sing ketiga kecerik. Sing dipilih pundi Bu? Oh kecerik. Sangat manusiawi. Maka ya sudahlah, yang jenengan sudah ridho, sudah masukkan aja. Paling tidak itu dulu. Memang hebatnya adalah kalau semakin gede kan gitu kan. Tapi paling tidak jangan remehkan, sudahlah. Kita misalkan hanya dengan senyum, hanya dengan memberi nasihat semampunya, hanya dengan zikir, misalkan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, jangan remehkan. Sambil jenengan aktivitas di kantor, baca istighfar, baca sholawat, jangan remehkan. Sungguh itu akan sangat besar artinya ketika nanti di akhirat. Hadirin Allah, yang keempat terakhir, perbanyak istighfar.
Kenapa ini? Kenapa? Karena sebagai manusia kita punya kecenderungan berbuat salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gampang salah, gampang lali. Maka banyaklah beristighfar, karena salah dan lupanya kita kadang berbuah dosa. Maka mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jika kemudian kita ada hubungan dengan manusia, mintalah maaf. Mumpung masih hidup Pak, jangan ditunda. Mungkin kita pernah menyakiti hati rekan kita, minta maaf. Bisa jadi kita tidak ketemu lagi sama dia. Entah dianya dulu yang berangkat atau kita dulu yang meninggalkan dunia. Maka minta maaf lebih baik. Banyak beristighfar, saling memaafkan, ini adalah kuncinya. Hadirin wakullah, maka akhirnya menutup kajian kita pada malam hari ini, mari kita berikhtiar untuk apa? Senantiasa memperhatikan nasihat-nasihat dari para alim, para ulama kita, para ustadz kita. Sudah tidak ada masanya rasanya kita ini suka mengkotak-kotak begitu. Selama sumbernya Al-Quran, selama sumbernya adalah dari Nabi, insya Allah semua bermanfaat untuk panjenengan. Jangan dipilih-pilih sampai kemudian menjadikan kita seperti tidak pernah memperhatikan harus ini, harus itu. Selama sumbernya jelas, pasti manfaat buat panjenengan. Yang kedua, bersegeralah, jangan tunda kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Bisa sholat sunnah duha, lakukan. Sholat tahajud, lakukan. Apa yang jangan bisa, lakukan. Itu adalah kunci-kunci tidak menyesalnya di akhirat nanti. Kemudian apa? Jangan remehkan amal-amal yang sederhana. Walaupun senyum, nanti di rumah ibu-ibu yang biasanya agak merengut, senyum sama bapaknya anak-anak, ya, belajar senyum, ya kan? Nanti kalau bapaknya kaget, loh Bu, biasanya merengut kok saya senyum. Ini karena apa? Persiapan di akhirat, ya, biar nggak menyesal di akhirat. Bapak juga begitu Pak, kalau biasanya kasih belanja hanya 10 ribuan, sekarang naikkan Pak 100 ribu sehari, begitu ya. Baik, luar biasa. Kalau perlu 1 juta sehari ya Bu. Woi, semangat. Masalah duit sopo yang digawe ya. Yang keempat, perbanyak taubat istighfar. Teruslah dalam kehidupan ini dilu-dilu istighfar. Ingat Rasulullah itu bertobat istighfar berapa kali Bu? 100 kali. Itu Rasulullah. Beliau istighfar taubat 100 kali. Padahal dosa tidak pernah sama sekali. Mirip kita kan? Nah, mirip kita. Kita dosa berkali-kali tapi istighfarnya jarang sekali. Maka perbanyak istighfar terus gitu, dikit-dikit istighfar, nganggur-nganggur astagfirullah, nganggur-nganggur ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebutlah Allah. Itu pasti ada kebaikan buat kita semua. Semoga selamat dunia dan akhirat. Akhirnya selamat melanjutkan aktivitas, selamat berusaha, berikhtiar menghindari penyesalan di akhirat. Perbanyak amal kebaikan semampunya mulai sekarang. Akhirnya semoga manfaat kajian kita kali ini. Kita akhiri bersama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri hasanah alhamdulillah. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.